Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajah, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan kita sehari-hari mendapat keredaan, keberkahan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, dalam konten yang lalu kita membahas tentang amalan-amalan dan tentang penyakit-penyakit sihir atau santet. Al-Fakhir kembali tegaskan, jika pada saat sekarang ini ada umat Islam yang mengaku bertauhid kepada Allah, yang mengaku mengucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah, tidak mempercayai akan ilmu santet atau ilmu sihir atau guna-guna alias ilmu setan, dia kufur dari Al-Quran, mengingkari akan Al-Quran. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, kenapa demikian? Karena dalilnya jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa syihra wa ma unzila alal malakaini bibabil haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ilal akhiril ayat. Begitulah ketegasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ilmu santet, yang dimana maknanya bahwa jin-jin memfitnah Nabi Sulaiman alaihissalam tentang sihir, tentang santet. Kurang yakin pula Allah turunkan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Lantaran kenapa? Asbabul nuzulnya surat An-Nas, surat Al-Falaq Allah turunkan disebabkan gara-gara Rasulullah disihir oleh orang Yahudi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ilal akhiril ayah. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad ilal akhiril ayah. Dan menurut ilmu tafsir bahwa dua surat itu dinamakan a'uzataini, yaitu dua perlindungan. Disebabkan gara-gara Rasulullah kena sihir, kena santet, kena guna-guna, sehingga Rasulullah berhalusinasi dalam sihirnya itu. Untuk daripada itu, sekali lagi Al-Fakhir Buya Helmi, jika Anda umat Islam belum saat ini dalam logika pikiran Anda, keyakinan Anda tidak percaya akan ilmu santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna alias ilmu syaitan yang dilakukan oleh dukun-dukun santet, berarti Anda tidak mengimami
mempercayai akan Al-Quran yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Ini kitab nggak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, memang ilmu santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna itu nggak masuk dalam akal pikiran kita. Karena ilmu gaib, karena dilakukan oleh syaitan. Guna apa? Guna memberikan gangguan kekacauan di muka bumi ini. Agar apa? Agar umat Islam khususnya yang menyembah Allah ya percaya kepada syaitan, disesatkan menjadi musyrik. Untuk daripada itu, sekali lagi Al-Fakhir Buya Helmi memberikan suatu motivasi, yakin bahwa santet, guna-guna, ataupun apapun namanya ilmu syaitan akan terus merajalela di muka bumi ini sampai yaumil kiamah, pada saat Dajjal akan muncul. Itulah rajanya santet. Sebelum Dajjal muncul, maka santet pasti terus-terusan akan datang. Karena apa? Diliputi oleh nafsu jahat orang yang menyantet. Selagi nafsu kejahatan masih ada di tubuh saudara-saudara kita yang seagama maupun yang tidak seagama, selagi itu santet merajalela. Sama seperti kasus penjual diri PSK. Selagi hawa nafsu syahwat masih merajalela, mengumbar, maka selagi itu penjualan gairah-gairah seks akan terus merajalela. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, saya tidak membahas masalah hal itu, tapi yang saya bahas dalam konten kali ini, bagaimana cara mendeteksi jika di tubuh Anda sudah terkena santet. Dalam konten yang lalu ada 7 ciri orang yang kena santet. Nah, sekarang bagaimana jika 7 cirinya itu sudah ada di tubuh kita, dan bagaimana caranya untuk mendeteksi bahwa tubuh kita ini kekuatan santetnya itu seberapa parah. Contoh sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang Allah berkahi, jika kita sakit kepala atau jika panas badan kita pergi ke dokter, kemudian dokter itu memberikan suatu alat pengukur panas yang bernama termometer, supaya ketinggian panas di tubuh kita itu berapa derajat Celcius. Atau misalnya gunung mau meletus, ada alat pengukur yang namanya seismograf, bagaimana supaya getaran-getaran gunung itu terdeteksi dengan alat tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika tubuh Anda, sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, ada santetnya, ada sihirnya, bagaimana cara mendeteksi kekuatan santet itu? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, caranya gampang. Ambil kopi, khususnya kopi pahit. Sekali lagi, ambil kopi, khususnya kopi pahit. Seduh, apakah itu pakai air panas ataupun tidak pakai air panas, tapi jangan pakai gula, kopinya itu kopi pahit. Sekali lagi, seduh, apakah itu pakai air panas maupun tidak air panas. Dan usahakan gelasnya itu gelas yang warnanya putih, seperti ini. Sahabat-sahabat pencinta amalan Buya Helmi. Setelah ada kopi di gelas, kita ambil spidol, kemudian kita gariskan tinggi. Kenapa pakai gelas putih? Supaya kita tahu tingginya kopi itu semana. Nah, untuk mengetahui tingginya kopi itu, kita garisin kopi ini. Setelah sudah digaris, kita lingkarin, sudah kita taruh di tempat tidur kita, orang yang terkena santet. Nah, jika dia tidurnya ada tempat ruangan kolong tempat tidur,
atau tidak, maka jika ada ruangan di kolong tempat tidurnya itu, maka taruh di kolong. Tapi jika tidak tempat tidurnya di lantai, taruh di atas kepala yang jauh dari orang yang terkena, diprediksi terkena santet, supaya kita tahu berapa besarnya kekuatan ilmu santet yang dikirim ke tubuhnya. Nah, pada keesokan harinya, setelah itu kita lihat apakah kopinya itu berkurang dari garis yang tadi kita garisin atau tidak. Kalau berkurang sedikit, berarti santetnya itu lemah. Tapi kalau berkurang banyak, ya, berarti santetnya itu parah. Dan apabila santetnya itu berkurang sepertiga, segini saja, banyak sekali, maka santetnya itu akan menimbulkan kematian. Begitulah cara supranatural memberikan suatu pendeteksian ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu santet yang ada di tubuh kita. Semoga hal ini tidak mengurangi rasa hormat sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Inilah cara metode pendeteksian, cara yang gampang. Misalnya kita nggak punya uang untuk berobat, atau tidak punya ongkos untuk jalan pergi berobat, maka caranya, pengen tahu nih cara apa pendeteksiannya, berapa besar sih ketinggian, maksudnya besarnya santet di tubuh saya, caranya pakai kopi. Sahabat pencinta amalan dimanapun berada, cara ini memang cukup sederhana, tapi cara inilah insya Allah bermanfaat buat kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di channel YouTube Buya Helmi. Sekian, sampai ketemu kembali dalam channel konten yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.